dalam lagi untuk mengetahui gimana sih perjalanan mereka ini. Langsung saja kita panggil untuk yang pertama. Ada Camelia dari Era Star. Wow, Camelia. Camelia dari dia. Kemudian ada Selvi Septiana dari Era Irea dan juga Lamuel Owen dari Era Fiesta. Oke, saya serahkan panggung ini kepada Anda, Anissa. Saya akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini ya. Oke, terima kasih Camelia. Yang selanjutnya untuk Lamuel Owen dari Era Fiesta. Dan yang terakhir dari Selvi Septiana dari Era Irea. Oke, boleh duduk ya untuk Camelia, silakan. Untuk Pak semuanya. Oke, kepada Owen dan juga Selvi Septiana, dipersilakan. Oke, sebelumnya udah kenalan? Udah ya? Oke, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ketiga, anak-anak muda ini merupakan the next generation of Era. Jadi, seperti yang kita tahu, Era selalu melakukan perubahan dan juga regenerasi dari tahun ke tahun dan melahirkan marketing real estate terbaik di Indonesia. Dan ini penerus-penerusnya. Boleh tepuk tangannya? Oke, buat ngetes yang pertama kita cek dulu beneran Gen Z kan nih. Kita lihat dulu umurnya berapa. Untuk Camelia umurnya berapa? 21. Wow, ada ibu di sana. Oke, selanjutnya untuk Selvi. Saya sebenarnya dari ujungnya Gen Z sih. Oke, sama. Oke, yang satu cowok sendiri Owen. Saya 24. 24. Dede, kalau kata orang zaman sekarang teh ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya bersama tante di sini. Oke ya, kita mau mulai dari siapa nih? Mukanya tegang-tegang semua. Oke, apa kabar nih new generation of Era? Baik. NBC seru nggak? Seru dong. Ingat ya, kalau kata muda aja seru banget. Kalau yang di depan kita mukanya boleh muda tapi penghasilannya serius nih, kayak orang tua ya. Sampai malu saya sosial mereka masih minta uang jajan ya. Nah, boleh dong satu persatu dari sebelah kanan nih kenalan ya secara pribadi, namanya siapa, backgroundnya apa, dan juga dari era mana. Halo semuanya, nama aku Lemuel Owen, biasa dipanggilnya Owen. Aku dari Era Fiesta dan juga background sebelum aku join di Era ini, aku menyelesaikan pendidikan S2 di salah satu kampus yang ada di Taiwan. Oke, boleh tepuk tangan. Ganteng, pintar, jago jualan. Buat ini nih, yang punya calon-calon mantu, silakan. Oke, selanjutnya Selvi. Halo semuanya. Yang mana? Saya dari Satuan. Solo, saya Selvi Septiana. Mungkin nama panggung saya Selvi Lili. Kalau saya backgroundnya adalah akuntansi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Camelia. Halo semuanya, nama saya Camelia, Vincent Camelia. Saya dari Era Star Kebonjeruk. Banyak teman-teman. Oh ini heboh kantornya. Background saya sebelum join daerah itu saya mahasiswi di salah satu kampus swasta di Tangerang. Oke, jadi dari beberapa background yang berbeda ya. Oke guys ya, yang atau adik-adik ya. Oke guys ya, berbicara di bawah umur 30 biasanya lagi aktif-aktifnya ya. Tapi kenapa nih, saking aktifnya mau jadi marketing properti gitu ya. Nah, ladies first dulu nih ya. Oke, dan satu lagi, kenapa dari sekian banyak pilihnya Era gitu? So,
Kalau aku kenapa pilih jadi marketing associate di Era itu karena aku kuliah jurusannya branding. Branding itu kan 11-12 sama marketing ya. Jadi sekalian nih nerapin ilmu yang udah didapetin di kampus. Nah, kenapa harus Era? Karena itu Era nggak sih? Yang muda aja tahu yang paling top Era kan? Catat tuh. Oke, selanjutnya Sofi. Oke, berarti pertanyaan kalau kenapa pilih jadi agent properti ya? Karena saya dulu sebelum jadi agent properti sih background saya pernah di kantor, tapi ternyata kantoran itu nggak saya banget sih. Jadi kayaknya emang kerjaan saya sih sukanya muter-muter, jalan-jalan. Makanya saya pilih jadi agent properti. Selain waktunya yang fleksibel, dapat uang. Kenapa kalau pilih Era? Karena memang ya Era sih yang the best. Oke, gabut-gabut bermanfaat ya. Sekarang jadi serius. Kalau dari aku sendiri, yang pasti tagline-nya Era maupun Era Fiesta ya, kan ada jalan-jalan ke luar negeri, waktu yang fleksibel, dan yang terakhir nih yang kita cari-cari nih, unlimited cuan atau income yang tak terbatas. Ini mungkin yang buat aku jadi tertarik ya untuk join ke Era. Dan juga kalau kita keluar ya ke jalan-jalan, pasti yang kita lihat itu pasti yang namanya Era. Dan juga salah satu keluarga dan juga teman-teman juga udah ada yang masuk ke Era. Jadi aku makin kenal Era dan terjun langsung ke Era, terutama di Era Fiesta. Oke, tepuk tangannya dong. Oke, kalau anak-anak muda yang lain sibuk galau di sosmed ya, sibuk healing habisin uang. Kalau yang tiga di depan kita ini sibuk cari cuan-cuan bermanfaat ya. Oke, bicara soal cuan ya, Om Jejen sendiri, ini kan as a next generation of Era pasti punya teknik marketingnya yang berbeda gitu ya. Nah, for your information ya, Bapak dan Ibu sekalian, tiga-tiganya ini udah closing ya, jadi nah, marketing baru kita udah ini tiga-tiganya udah pada closing semua gitu ya. Nah, teknik closing atau marketing seperti apa sih yang kalian gunakan? Dari Owen boleh? Kalau sedikit backgroundnya, aku baru join di Era Fiesta di Oktober 2023, mungkin sekitar 4-5 bulan terhitung hari ini ya. Yang pasti yang aku terapin itu branding. Kalau branding itu ada banyak tipenya ya. Contohnya mungkin ada diri kita sendiri yang ada di video, di tempat properti yang akan kita mau pasang sekarang. Dan juga ada contoh untuk Instagram aku sendiri, ada namanya Kisah Properti. Di sana aku membuat katalog rumah-rumah yang aku pegang sendiri sebagai listingan aku. Di sana untuk pengguna sosial media, kadang kalau kita melihat postingan yang menarik, dari situ kita bisa menarik banyak leads atau calon customer kita. Dan juga nggak lupa kita branding ke teman terdekat dan juga ke keluarga bahwa kita ini udah join loh di properti agent ini. Karena yang aku tahu Gen Z sekarang ini lagi gembar-gembarnya nyari properti untuk kedepannya ya. Kalau itu dari aku sih. Oke, betul banget. Jadi kalau misalkan Owen ini menggunakan sosial media yaitu Instagram. Tadi nama Instagramnya apa, Owen? Nama Instagramnya ada di Kisah Properti. Oke, estetik banget namanya Kisah Properti gitu ya. Kalau misalkan yang dulu kan jual properti ya, apa properti? Ini Kisah Properti. Wah, terobosan terbaru. Oke, selanjutnya untuk Selfie, teknik marketingnya apa nih? Oke, teknik marketing saya, kebetulan kalau di Era kita sangat disupport banget oleh sistem tentunya. Makanya dengan sistem yang bagus, brand yang kuat, ada branding dari diri kita sendiri. Untuk awal-awal saya join, saya bisa posting 2 minggu itu sudah bisa posting dekat sistem yang diberikan kantor saya dan support yang diberikan kantor saya. Nah, yang saya lakukan itu saya juga hampir mirip-mirip kayak Owen. Saya juga promosi lewat sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan itu pun juga saya di situ menampilkan diri saya ini sebagai agent properti di mana menawarkan berbagai pilihan rumah. Jadi ketika orang mau cari
punya stoknya lengkap seperti itu. Oke, tadi sih langsung insecure 2 minggu langsung closing saya langsung. Oke, hebat banget sih. Kalau untuk kalian yang masih skripsi gak sih? Iya, lagi skripsi. Lagi skripsi tapi udah megang uang ya. Aku. Kalau tips closing kayaknya teman-teman jadi masih lebih jago nggak sih? Karena aku baru nih join, aku baru dari bulan Mei tahun lalu. Gitu. Kalau dari aku sih, aku kalau di sosial media agak kurang ya kan, kalau dibandingin sama dan dulu safety gitu. Aku sih lebih mulai ke orang-orang terdekat dulu sih. Kayak pas aku join itu aku langsung share gitu ke semua orang yang kayak teman dekat, keluarga terdekat gitu. Kalau aku tuh udah join loh di era. Jadi kalau yang mau jual atau yang cari properti boleh langsung hubungin aku gitu. Oke, bicara sekarang kan teman-teman udah mulai pada tahu nih kalian tuh istilahnya marketing properti kayak gitu. Mulai banyak yang kepo gak sih sama kalian gitu ya, teman-teman gitu. Biasanya kan kita lulus kerja kantoran standar banget gitu. Kalian pilih jadi marketing properti, teman-teman nih, teman-teman sebenarnya kan mulai ada yang nanya-nanya nggak? Kalau dari orang, pertanyaannya standarnya apa sih? Buat ini marketing properti serius. Biasa pertanyaan-pertanyaan dari mereka sih bukan pertanyaan sih, lebih ke pernyataan sih. Wah, ini udah jadi bos nih, udah jadi bos nih. Udah jadi bos ya. Oke, itu biasanya ya. Temennya dia tertarik nggak? Temennya banyak yang tertarik nggak? Banyak yang tertarik sih sebenarnya, tapi ya mereka lagi mencari sih kesenangannya di mana sih. Yang penting kan kerja di properti kan yang penting kita happy ya. Betul. Kalau Selfie, keluarga kerabat udah mulai ada kepo. Oke, kalau teman-teman saya sih lebih ke kebetulan spanduk saya itu berfoto. Nah, jadi ketika teman saya lewat, wah Selfie sekarang sudah lebih capek. Wah sekarang juga ikut kampanye kayak gitu. Terus juga ada teman yang iseng foto selfie di sebelah spanduk saya. Aku sama selfie kayak gitu. Jadi lebih ke teman-teman seperti itu. Terus kalau bisa mau cari ya cari properti atau apa, mereka juga langsung hubungin selfie aja. Luar biasa ya, bukan nyalek tapi jual rumah tagline ya. Oke, kalau pemilihan ini, Kalau teman-teman aku sih lebih banyak nanya tentang aset lelang ya. Karena kan era sekarang itu fokusnya di aset lelang. Paling pertanyaannya kayak, kok bisa sih dapat harga murah banget? Gitu. Terus kalau lelang tuh prosedurnya gimana sih? Kalau aku gitu sih pertanyaannya lebih banyak. oke, jadi spesialis lelang ya. Iya. Oke guys, sekarang kan udah masuk 2024 ya. As a young generation of era, tentunya kalian pasti punya mimpi dan achievement yang mau dikejar. Di 2024 ini, untuk Amelia apa sih yang mau dikejar? Aku pengen kejar skripsi sih sebenarnya ya. Curhat ya, curhat. Iya, tapi selain skripsi mungkin pengen kali ya bisa masuk top 25 ya. Amin. Oke, kalau saya tahun 2024 ini, saya juga pengen dong cara direkam ini top 25 di era Indonesia. Gitu sih, itu target saya tahun ini. Amin. Kalau Owen, top apa? Kalau aku jujur untuk target terdekatnya sih masih menjadi Rookie of the Year dulu ya di tahun 2024 ini. Dan juga kedepannya mungkin bisa, mungkin kedepannya akan buka kantor sendiri mungkin. Amin. Catat, pada kali dan tersenyum. Catat Pak. Oke. Nah guys, kalau misalkan kalian boleh gambarin marketing era tahun 2024 yang generation apa sih yang dibutuhin? Kalau misalkan dulu mungkin public speaking, terus kenalannya banyak. Nah kalau kalian sebagai generasi yang baru untuk marketing yang masih muda, kalian apa sih yang dibutuhin? Dari Owen boleh? Kalau menurut aku sih yang dibutuhin sih satu disiplin ya. Karena
jam kita yang fleksibel ini mungkin orang-orang ngerasa mungkin dari bangun pagi aja itu kan udah bentuk kedisiplinan diri ya, dan juga tanggung jawab dan ini sih kejujuran sih. Itu sih. Oke, kejujuran ya, luar biasa. Oke, untuk selfie. Oke, kalau dari saya mungkin konsisten dan terus mau belajar. Kayak misal jadi Pak Darmadi mungkin sempat singgung yang senior mungkin atau yang sudah di atas kita, mungkin kalau kita nggak mau belajar, nggak mau berubah, kita akan mati. Nah, jadi rasa ingin tahu, rasa ingin belajar harus selalu ada sih. Kalau dari aku mungkin konsisten kali ya, jangan lupa upload postingannya gitu-gitu, sama mungkin getolin di digital marketingnya. Oke, digital marketing tuh ya, digital marketing lagi-lagi happening nih ya untuk Gen Z. Nah, bicara tentang happening, pastinya kan kalian tadi cita-citanya top 20, terus juga rookie of the year. Nah ya, pasti kalian udah ngeliat nih, dan yang luar biasa di sini. Ada nggak sih satu idola kalian? Terus kenapa gitu? Kalau misalnya yang inspired, pokoknya nggak bisa dia. Boleh tidak? Idola. Ini dong mentor saya dong, Ibu Lisa Hafizal. Bu Lisa. Oke, kenapa Bu Lisa nih? Closing-nya gede banget sih tahunnya. Di-spill angkanya boleh nggak? Nggak boleh ya? Oke, Ibu Lisa yang menginspirasi dari closing-nya nih ya Bu ya, luar biasa. Oke, untuk selfie, idolanya siapa sih Bu Ella? Oke, kalau saya tentu saja juga idolanya yang dekat dengan saya, pastinya prinsipal saya Pak Susanto dan juga tim leader saya Bu Lia Email dari Posisi. Kalau saya sih belajar dari beliau, Bu Lia Email itu gimana transaksi negosiasi itu harus penuh dengan kesabaran. Berat dan kesempurnaan cinta aku dong. Oke, untuk award, idolanya siapa? Idolanya mungkin dari Pak Abu sendiri ya, Pak Abu selaku MB Era Fiesta, dan juga ada Ibu Ping Ping dan juga tim semua sih jadi panutan aku sih. Semua MIM sini yang top juga semua pasti panutan aku sendiri sih. Oke, luar biasa ya, cewek-ceweknya sangat menginspirasi ya, apalagi closingannya menginspirasi sekali ya. Oke, nah kalau misalnya tadi kita udah bahas terkait dengan idolanya siapa gitu ya, terus tadi yang Richie 2024 itu apa? Nah, kita back to basics lagi ya, closingan pertamanya itu closingin apa sih? Kalau misalkan kakak-kakak di sini mau tahu, boleh berbagi sedikit dong. Kalian closinginnya apa dan via apa? Mungkin via Instagram atau apa? Boleh dari kami ya? Aset pertama yang aku jual itu ada tanah di komplek elit di Bali. View-nya itu lapangan golf. Nah itu closing via WhatsApp ya kayaknya. Soalnya aku japri langsung orangnya gitu sih. Jadi langsung orangnya. Ada ceritanya nggak di balik closingnya? Closing pertama loh, pasti berkesan loh. Apa nih? Ceritanya sampai jadi closing gitu. Ceritanya sampai jadi closing, jadi kebetulan aku posisinya di Jakarta, terus buyer posisinya lagi di luar negeri. Cuman karena buyer itu emang dia tuh investor properti gitu, jadi dia udah hafal harga tanah di lokasi-lokasi di Bali. Jadi begitu tahu harganya murah banget di bawah NJOP, terus lokasinya juga bagus banget, langsung deal. Padahal aku di Jakarta, terus buyer juga lagi di luar negeri. Itu sih yang paling berkesannya. Oke, itu tadi luar biasa cerita Amelia. Itu tadi enaknya di marketing, karena bisa closing di mana aja ya. Betul. Kalau anak sekarang, kalau dikit hobinya ke Bali. Tapi kalau Amelia pengen duit dikit langsung datang dari Bali. Luar biasa. Oke, untuk selfie boleh dong berbagi ceritanya. Oke, kalau closingan pertama saya itu juga kebetulan sama tanah di klaster eksklusif
eksklusif di area Solo baru gitu. Kalau gimana kalau bisa closing, waktu itu kebetulan ada reuni SMA. Nah, reuni SMA di situ saya bagi-bagi kantor nama sih, jadi mungkin ini prospektif ya. Saya prospektif, kebetulan teman saya itu barusan nikah lalu butuh anak. Nah, di situ survei lalu closing. Itu sih kalau cerita saya seperti itu. Oke, kalau Owen, silakan Owen. Kalau closing pertama aku pecah telur ada di sewa ya. Jadi pas itu aku di bulan Oktober lagi training di Era Indonesia. Itu di hari ketiga atau hari keempat, hati udah mulai deg-degan nih. Tahu-tahu dapat closingan pertama aku ada rumah di Jakarta Barat sih. Itu pecah telur aku yang pertama. Pecah telur yang pertama. Saya umur kalian masih minta duit loh, bohong. Uang kuliah harganya mahal tinggi ya. Jadi sama Saya juga masih. Oh masih juga. Oke. Kalau misalkan tadi kita udah dengar nih cerita closing pertamanya. Nah, kalau misalkan teman-teman kan udah lewatin serangkaian proses nih ya, tentunya belajar juga dari leader-leadernya. Teman-teman training apa sih? Training apa sih sebenarnya yang paling dibutuhin oleh marketing yang baru gitu ya? Kalau misalkan kalian pernah lewatin training apa yang paling berkesan? Sylvie boleh? Kalau training yang paling berkesan digital marketing sih. Jadi di situ saya banyak belajar gimana bikin video itu Instagram yang bagus untuk dilihat. Lalu saya juga belajar gimana cara video properti yang bagus, angle-nya dari mana. Lalu juga gimana pakai aplikasi editor video seperti itu. Saya banyak belajar di digital marketing dan memang lewat digital marketing itu membantu banget sih dalam dunia properti ini untuk semakin membranding diri saya dan juga properti-properti yang saya pasarkan. Oke, kalau Owen? Ini training yang paling berkesan atau gimana? Ya, training paling berkesan sama yang paling kayaknya ini yang dibutuhin. Oke. Yang paling berkesan di dalam training mungkin ada cerita dari Pak Paulus ya. Di sana cara proses negosiasi sih, dan di sana itu yang paling berkesan ya. Dari yang gapnya itu terlalu jauh, bagaimana cara kita untuk menemukan harga deal di angka yang pas, bukannya malah kita menyerah, tapi kita bantu untuk deal di harga yang klien mau. Untuk aku gitu ya. Pak Paulus luar biasa. Oke, itu untuk Amelia. Kalau aku yang paling berkesan itu training aset lelang ya sama Pak Hafrizal. Tapi itu kan agent lain gak dapet ya. Mungkin yang agent lain dapet itu yang paling berkesan buat aku sih ini ya, personal grooming. Gimana caranya nge-present diri kita ke depan klien supaya bisa dipercaya gitu. Karena kan aku backgroundnya anak kuliah ya, kan pasti kalau ketemu klien gak mau dia lihat kayak, ih masih anak-anak ini ngapain dia sama anak-anak gitu kan, itu sih. Oke, bicara masih anak-anak nih, aku mau nanya confirm ya. Ada nggak sih pembeli yang skeptis sama kalian? Ini bocah beneran jual rumah nggak gitu kan? Ada nggak? Dari Owen deh. Untuk sampai saat ini sih kalau ngomong skeptis sih nggak ada ya. Cuma dari cara pandang mungkin adalah beberapa yang melihat oh masih muda nih atau sebenarnya masih ada sih. Oke, tapi closing. Puji Tuhan closing. Ngeri. Oke, Selvi, kalau Selvi ceritanya gimana Selvi? Oke, kalau mungkin lihat ya ada sih yang komen nih, kamu masih muda tapi udah bisa jualan properti lah, itu nanti gimana proses transaksinya, apa bisa ya kayak gitu sih. Tapi dihitung kita join di dalam satu tim, jadi mungkin kalau kita nggak bisa kan ada tim yang Oke, betul banget. Tentunya leader-leadernya semuanya luar biasa ya. Sampai bisa closing, yang tadinya skeptis jadi percaya. Untuk Selvi deg-degan banget, say. Oke, boleh. Untuk aku ada skeptis sih, waktu itu mau survei, terus aku bilang
soalnya saya kuliah dulu. Dia nanya, "Hah, masih kuliah? Yang bener aja, Mbak," gitu. Oke, tapi closing. Enggak sih. Kalau berarti di baru closing. Oke, untuk Owen, Selvi, dan Camelia, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Boleh dong tepuk tangannya? Oke, terima kasih banyak buat kamu bincang-bincang sama kakak di sini. Oke, sebelum saya closing, boleh dong dua kata kalian sebutin terkait dengan era. Jadi saya bisa era, berani closing. Sylvie. Era tergila-gila dengan cuan. Iya. Owen. Era unlimited cuan. Vera, fleksibel dan cuan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih banyak untuk Owen, Sylvie, dan Camelia. Kita jumpa di lain waktu dan happy selling guys. Terima kasih.